Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman semester 5 gitu. Hari ini kita akan mempelajari bersama-sama terkait dengan eh, formulasi sediaan moisturizer atau pelembab. Gitu. Saya share untuk materinya. Materi ini saya ambil dari penelitian gitu ya, dari suatu review artikel di mana ini terbit di majalah Farmasetika pada bulan Oktober tahun 2020. Jadi masih 3 tahun terakhir gitu ya. Jadi masih relatif baru artikelnya. Di sini kita akan belajar bersama atau kita kupas bersama terkait dengan peran moisturizer atau pelembab dalam mengatasi kondisi kulit kering, karena biasanya pelembab itu digunakan untuk mengatasi kulit kering. Eh, Teman-teman tahu sendiri gitu ya bahwa kulit merupakan bagian yang terbesar pada tubuh manusia, di mana terletak di bagian terluar atau terletak di permukaan tubuh yang berinteraksi langsung dengan lingkungan. Dalam sehari-hari gitu ya, kulit kita gitu berinteraksi dengan berbagai produk atau bahan asing itu seperti kosmetika, kemudian eh, benda-benda sekitar, artinya debu, polusi udara gitu, serta pada kondisi lingkungan. Kemudian eh, salah satu produk yang sering berinteraksi secara langsung dengan kulit kita itu adalah kosmetik ya. Kata teman-teman pikir kosmetik itu jangan sekedar make up gitu ya. Bahkan setiap orang gitu ya, baik wanita, baik laki-laki, kemudian baik bayi maupun lansia begitu ya. Dari bayi sampai lansia itu menggunakan produk kosmetik seperti shampoo, kemudian apa sabun gitu ya. Itu kan termasuk produk kosmetik dan seringkali langsung berinteraksi dengan kulit. Sebagian besar penggunaan kosmetika itu digunakan untuk mengatasi permasalahan kulit gitu, seperti kondisi kulit kering gitu ya. Kemudian kondisi kulit kering pada bagian tertentu, apakah pada wajah gitu ya, ataupun pada tangan, ataupun pada kaki, ataupun pada badan kita. Tuh. Eh, Suatu sediaan kosmetika pelembab gitu ya, kosmetika jenis pelembab yaitu tadi sering digunakan, salah satunya digunakan untuk mengatasi terjadinya kulit kering. Apa saja yang mempengaruhi atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kulit kering? Ada beberapa faktor, yaitu bahwa kulit yang mengalami dehidrasi, kemudian daya atau kemampuan dari sebum, kekasaran permukaan kulit, dan hidrofilitas. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kulit kering, selain faktor kulit mengalami dehidrasi, kemudian sebum, kekasaran permukaan kulit, dan hidrofilitas, bahwa kulit kering ini juga dipengaruhi oleh iklim, kemudian usia, dan pemakaian produk tertentu yang tentunya tidak sesuai dengan jenis kulit kita. Tuh. Dari beberapa faktor ini, faktor yang tadi saya sebutkan bahwa faktor yang paling sering terjadi, faktor yang paling sering menjadi penyebab utama kulit kering itu adalah dehidrasi kulit. Tuh. Oke. Teman-teman pernah belajar terkait dengan susunan kulit gitu ya, susunan kulit pada manusia gitu ya, bahwa kulit itu terdiri atau memiliki lapisan lemak tipis gitu, di mana pada permukaannya itu dapat memproduksi kelenjar minyak, di mana kelenjar minyak tersebut itu berfungsi untuk melindungi kulit dari kelebihan penguapan air. Itu di mana kelebihan penguapan air pada permukaan kulit itu dapat menyebabkan dehidrasi kulit. Jadi sebetulnya
kulit kita gitu ya, permukaan kulit kita itu memiliki lapisan lemak tipis gitu, di mana lapisan lemak tipis itu bagian permukaannya itu dapat memproduksi kelenjar minyak. Nah, kelenjar minyak pada lapisan lemak tipis kulit kita gitu ya, itu sebetulnya itu melindungi kulit kita dari penguapan air yang berlebihan, di mana penguapan air berlebihan itu dapat menyebabkan dehidrasi pada kulit. Gitu. Nah, saat ini banyak beberapa penelitian, gitu nih, beberapa penelitian mengenai kosmetika dengan tujuan menciptakan suatu produk yang inovatif, ya, salah satunya untuk mengatasi kondisi kulit kering. Tuh. Salah satu produk itu ya, salah satu solusi untuk mengatasi salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kulit kering adalah penggunaan kosmetika moisturizer atau kosmetika pelembab. Tuh. Nah, di mana pelembab ini gitu ya, mekanisme pelembab ini itu atau produk pelembab atau produk kosmetik pelembab ini ditujukan untuk meningkatkan hidrasi pada kulit yang tadi. Tuh. Ada beberapa jenis bahan pelembab gitu nggih, bahwa pelembab itu dikelompokkan menjadi beberapa, ada 3 kelompok jenis pelembab, yaitu yang bersifat oklusif, kemudian bersifat humektan, dan lipid interseluler pada stratum corneum atau kita singkat sebagai SC. Tuh. Bahan dari ketiga kelompok ini ada 2 jenis yang sering digunakan gitu, atau yang sering banyak diformulasikan, yaitu pelembab yang bersifat oklusif dan humektan. Tuh. Jadi oklusif dan pelembab oklusif dan pelembab humektan ini jenis pelembab yang banyak diformulasikan. Tuh. Karena apa? Karena si oklusif dan humektan ini memiliki di dalamnya itu terkandung campuran lemak gitu. Jadi ada campuran lemak, nah sehingga lemak tersebut itu dapat mengembalikan kelembaban pada kulit gitu. Nah, sedangkan untuk yang kelompok ketiga yaitu lipid interseluler itu pada SC atau stratum corneum ini biasanya digunakan untuk infeksi pada kulit. Jadi memang berbeda ya. Mekanisme pelembab gitu ya, mekanisme pelembab untuk menghidrasi kulit artinya yaitu mencegah terjadinya kelebihan penguapan air pada kulit yang menyebabkan dehidrasi dan menyebabkan kulit kering. Mekanisme pelembab menghidrasi kulit yaitu dengan mengurangi namanya transepidermal water loss atau TEWL dan menarik air untuk mengatasi SC dan epidermis. Nah, beberapa bahan yang bisa digunakan untuk mengurangi transepidermal water loss itu dia bersifat oklusif tuh. Contohnya ada petroleum, kemudian parafin, dimetikon, siklometikon, dan minyak mineral gitu. Sedangkan ini yang bersifat oklusif gitu ya. Sedangkan yang bahan yang bersifat sebagai humektan di mana dapat menarik air ke kulit gitu ya, sehingga mencegah terjadinya penguapan air, itu contohnya ada gliserin, kemudian sorbitol, propilen glikol, hyaluronik acid atau asam hyaluronak, sodium dan protein. Sedangkan contoh bahan-bahan yang bersifat lipid interseluler pada SC gitu ada asam lemak, contohnya ada asam linoleat, asam stearat, dan asam palmitat. Ada kolesterol dan ada seramid. Nah, ini untuk yang bersifat lipid interseluler pada SC, ini biasa digunakan untuk infeksi pada kulit. Nah, golongan asam lemak gitu ya, apa saja ini kan ada asam lemak di sini ya. Itu bahan yang banyak digunakan pada jadi apa ini ya, dari bahan yang bersifat lipid interseluler pada SC yang sering digunakan untuk formula pelembab itu ada asam lemak, di mana terdiri dari asam linolat, asam stearat, dan asam palmitat. Ini yang sering digunakan. Kemudian jadi banyak ya. Nah, sehingga tadi kita sudah belajar terkait dengan kenapa sih kita perlu mempelajari terkait dengan mengkaji atau mempelajari terkait dengan pelembab, kemudian tipe pelembab, nanti kita akan belajar terkait dengan mekanisme pelembab, formulasi pelembab, sampai dengan bahan alam yang berpotensi sebagai pelembab. Tuh.
Penelitian ini itu adalah artikel review gitu, yang dimana database-nya dicari dari Google Scholar dan Assign Direct pada tahun 2000 sampai 2019 gitu. Ya ini jadi ada beberapa artikel yang apa namanya direview. Apa saja? Yang pertama adalah kita akan membahas terkait dengan karakteristik kulit kering. Ya, bahwa kulit kering itu bisa dialami oleh siapa saja, gitu ya. Baik wanita, pria, kemudian dari balita sampai dengan lansia. Gitu. Ciri-ciri manusia atau ciri-ciri orang mengalami kulit kering atau terlihat kering itu berapa? Jadi ada kalau kulitnya kusam. Nah, ini teman-teman bisa cek nih. Teman-teman semua bisa cek apakah kulit kalian itu termasuk kulit kering, gitu ya, atau sedang mengalami kulit kering. Ada ciri-cirinya, yaitu ada di antaranya terlihat kering, kemudian terlihat kusam, gitu ya. Kemudian kulit lebih sensitif, bersisik, gitu ya, lekas berkerut, dan pori-pori terlihat halus. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kulit kering tadi sudah dibahas. Ada faktor genetik, faktor lingkungan, kemudian kondisi struktur kulit, penyakit kulit, pola makan, dan juga bisa saja terjadi karena pengaruh obat-obatan. Gitu. Eh, Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kulit kering dan eksim gitu nggih. Itu ada tadi di tabel 1 faktor-faktor ada suhu lingkungan dan kelembaban yang rendah, kemudian adanya paparan bahan kimia yang bisa menyebabkan kulit kering, serta paparan mikroorganisme, mungkin terjadinya infeksi gitu nggih. Dan penuaan juga bisa menyebabkan kulit kering, stres psikologis ya, jadi stres secara psikologis, kemudian eksim atopik, psoriasis dan iktikolisis. Kemudian karakteristik kulit kering itu bisa dilihat menggunakan 5 metode, ada visual, kemudian sensorik, sensasi, kimia, dan fungsional. Secara visual itu apabila kulit kita terlihat kemerahan, kemudian permukaannya kasar, lalu terdapat bercak putih dan bersisik, nah ini secara visual. Nah, secara sensorik kita apa namanya raba gitu ya, kita pegang itu terasa kering gitu, menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman serta gatal. Betul, berarti kulitnya kering. Kemudian sensasi kasar dan tidak rata. Secara kimia itu kadar airnya mengurangi kadar air dan kelembaban alami. Kemudian juga komposisi lipid ya, susunan lemak pada kulit kita itu berubah. Secara fungsional itu terjadi peningkatan permeabilitas, itu dengan tingkat transepidermal terjadi galian air yang lebih tinggi sehingga menyebabkan jadi kurang resisten terhadap penyerapan zat-zat berbahaya dari luar, menyebabkan penguapan yang berlebih dan terjadinya dehidrasi pada kulit. Tuh. Untuk faktor-faktor lain tidak perlu saya bahas gitu ya. Langsung saja bahwa kita akan membahas terkait dengan kosmetika pelembab. Bahwa beberapa pelembab itu bisa dibuat menjadi beberapa bentuk sediaan. Bisa dibuat menjadi salep, krim, lotion, minyak, ataupun gel. Gitu. Sebetulnya kita harus mengenal dulu ya istilah dari pelembab, bahwa pelembab itu atau dikenal sebagai sebutan emollient itu merupakan suatu produk gitu ya, di mana penambahan air ke dalam kulit dan meningkatkan kapasitas peningkatan air pada stratum corneum. Tuh. Pelembab itu diformulasikan atau didesain untuk tujuannya untuk memberikan kelembaban atau mengembalikan kelembaban pada stratum corneum. Tuh. Nah, saat ini beberapa dekade ini pelembab itu banyak sekali diminati oleh masyarakat itu atau oleh konsumen, gitu ya. Bahkan banyak sekali gitu ya saat ini gitu produk-produk pelembab yang dikembangkan gitu ya, dikembangkan menggunakan bahan alami seperti apa? Seperti tumbuhan ataupun vitamin. Bahkan di dalam buku International Cosmetic Ingredient Dictionary gitu ya, kamus bahan-bahan kosmetik gitu ya,
internasional itu tercatat 125 zat itu bisa sebagai emolien gitu nggih. Dan 200 zat itu bersifat higroskopik di mana dapat digunakan untuk meningkatkan kadar air dalam kulit. Nah, teman-teman kalau misalkan penasaran gitu nggih, 125 zat itu apa saja yang bisa digunakan sebagai emolien dan 200 zat itu apa saja, bisa teman-teman buka di International Cosmetic Ingredient Dictionary. Nah, nanti teman-teman bisa inovatifkan atau bisa ditambahkan dengan bahan yang lainnya untuk membentuk suatu produk cosmetic moisturizer yang stabil dan aman digunakan. Nah, fungsi dari pelembab, pelembab ini pada umumnya itu digunakan untuk mengurangi garis-garis halus gitu ya, kemudian menghaluskan dan melembabkan kulit gitu ya, sehingga efek ini gitu ya dapat meningkatkan kepercayaan diri gitu ya, secara kemudian menimbulkan kepuasan secara psikologis dan dapat meningkatkan kualitas hidup. Itu pelembab ini bekerja secara efektif untuk mengatasi kulit kering dan menjaga kehalusan pada kulit. Tuh. Oke, selain suatu pelembab kosmetik atau moisturizer kosmetik itu digunakan untuk mengatasi kulit kering dan juga untuk menjaga kehalusan kulit, bahwa si pelembab ini juga memiliki fungsi lainnya. Contohnya, sebagai antiinflamasi, kemudian sebagai antipyretik, dan bisa sebagai antimitotik, dan juga bisa digunakan sebagai penyembuhan luka. Tuh. Pelembab yang bisa digunakan sebagai antiinflamasi ini adalah pelembab yang mengandung beberapa komponen seperti apa saja, yaitu seperti asam kloretinik, kemudian palmitoyl etanolamin, telmiteis, vitis vinifera, dan ceramides, di mana kelima bahan ini itu berpotensi sebagai antiinflamasi gitu, dengan mekanismenya yaitu memblokir aktivitas COX gitu atau siklooksinase. Kemudian bisa mengatur sitokin dan bisa memproduksi prostanoid proinflamasi itu, dan bisa memberikan efek yang menenangkan pada kulit yang sedang beradang. Itu seperti pada dermatitis atopik. Kemudian pelembab moisturizer atau moisturizer kosmetik ini juga bisa sebagai antipyretik, di mana pelembab yang basisnya air gitu ya, itu bisa memberikan efek dingin pada kulit. Nah, pelembab yang mengandung mentol gitu ya, jadi pelembab kemudian menambahkan mentol di dalamnya itu bisa bersifat sebagai antipyretik yang bisa memberikan sensasi dingin dan bisa mengurangi rasa gatal, sehingga di beberapa sediaan pelembab gitu ya, biasanya ditambahkan dengan mentol gitu ya kalau teman-teman ngeh. Nah, itu ternyata bisa digunakan untuk mengurangi rasa gatal. Kemudian bisa sebagai antimitotik gitu, di mana pelembab yang mengandung minyak mineral gitu, bahwa si minyak mineral ini ternyata memiliki sifat antimomitik epidermal gitu, di mana dengan derajat rendah dan dapat digunakan sebagai efek terapeutik gitu pada penyakit kulit, dengan cara meningkatkan aktivitas mitosis epidermal seperti psoriasis. Pelembab yang mengandung asam hyaluronik gitu ya, itu bisa digunakan untuk penyembuhan luka, gitu ya, bahwa asam hyaluronik ini menunjukkan efektivitas dapat mempercepat penyembuhan pada luka. Gitu. Jadi teman-teman kalau mau membuat suatu sediaan atau formula pelembab, ya bisa ditambahkan ini. Kemudian tipe pelembab gitu ya, bahwa tadi sudah dijelaskan di awal bahwa ada komponen pelembab. Jadi pelembab itu dapat dikategorikan menjadi 4. Kalau tadi 3 ya, ini saya tambahkan jadi 4, yaitu ada humektan tipenya. Kalau tadi itu sifatnya gitu ya. Sifatnya ada sifat oklusif dan sifat emolien, sama yang apa tadi yang terakhir, bersifat yang bisa uh, digunakan sebagai infeksi ya, infeksi pada kulit. Kita cek lagi. Ini ya, oklusif, kemudian humektan, sama lipid intraselular pada stratum corneum. Itu sifatnya. Kemudian
untuk tipe pelembabnya, yaitu ada humektan, kemudian oklusif, emollient, konstituen, pelembab alami atau esensial protein. Nah, kita akan bahas satu-satu. Itu. Yang pertama adalah humektan. Humektan ini merupakan suatu bahan atau suatu zat yang yang dapat menarik air apabila dioleskan pada kulit. Betul. Secara teoritisnya bahwa humektan ini dapat meningkatkan hidrasi pada stratum corneum. Nah, bahan apa contoh-contoh bahan yang termasuk humektan itu ada gliserin, kemudian ada sorbitol, ada urea, ada asam alfa hidroksi dan ada glukosa. Jadi gliserin ini termasuk dari humektan. Selain itu, bahwa sifat higroskopis pada beberapa humektan, ini contohnya ada alfa hidroksi, kemudian amonium laktat, itu juga bisa mengurangi penebalan abnormal pada stratum corneum. Kemudian selain itu bisa meningkatkan kohesi antar korneosites, kemudian bisa mengurangi penampilan gitu ya. Bahwa penggunaan humektan pada pelembab ya itu terjadi secara transepidermal, jadi bukan berasal dari lingkungan. Karena apa? Karena penguapan terus-menerus yang terjadi pada kulit gitu ya, itu dapat memperburuk kondisi kulit sehingga menyebabkan kulit menjadi kasar. Gitu. Karena dia bukan berasal dari lingkungan dan terjadi secara transepidermal, sehingga konsentrasi yang tinggi pada beberapa humektan seperti urea, kemudian gliserin, propilen glikol itu juga bisa menyebabkan iritasi. Tuh. Dan harus dihindari pada kulit yang sensitif. Jadi konsentrasi humektan yang terlalu tinggi pada suatu sediaan itu bisa menyebabkan iritasi, ya terutama pada kondisi kulit yang sensitif. Sehingga kita perlu mengatur lagi konsentrasi yang digunakan gliserin ataupun propilen glikol, karena kan gliserin dan propilen glikol ini sering digunakan ya. Kita harus review lagi atau kita harus cek lagi konsentrasi yang paling efektif bagi gliserin dan propilen glikol untuk digunakan sebagai humektan. Ini ada oklusif gitu ya. Secara pelembab yang bersifat oklusif itu bekerja atau mekanismenya itu dengan cara memblokir secara transepidermal. Terjadinya kehilangan air pada SC ya, stratum corneum, dan bisa membantu mempertahankan kadar air. Contohnya adalah ada lanolin. Lanolin itu merupakan salah satu zat atau bahan yang digunakan sebagai oklusif. Jadi bisa mencegah gitu ya, mencegah terjadinya kehilangan air yang berlebihan dan bisa mempertahankan kadar air di dalam kulit atau di permukaan kulit. Kemudian lanolin gitu ya, sampai saat ini atau detik ini, lanolin itu dikatakan suatu bahan yang cukup efektif gitu, untuk meminimalkan penguapan dan juga dermatitis. Jadi kalau misalkan kalian membahas suatu formula gitu ya, katakanlah formula untuk kulit gitu ya, untuk kulit, infeksi kulit atau penyakit dermatitis ya, penyakit pada kulit ya, kemudian kalian bisa menambahkan lanolin gitu ya, karena lanolin ini sampai saat ini masih cukup efektif digunakan sebagai dermatitis. Selain lanolin, ada satu zat lagi yaitu petroleum. Petroleum ini juga sering digunakan sebagai pelembab. Nah, saat ini juga derivat petroleum dari minyak bumi ini juga sering digunakan, gitu ya, bisa digunakan sebagai alternatif. Di antaranya ada dimetikon dan zinc dioxide. Jadi dimetikon dan zinc dioxide ini merupakan turunan dari petroleum yang bisa digunakan sebagai pelembab yang bersifat oklusif untuk mengatasi dermatitis. Jadi mencegah kehilangan air gitu atau lebih mempertahankan kadar air. Ini adalah tipe pelembab dan contohnya ya teman-teman, udah di dalam tabel, jadi cukup mudah untuk dibaca. Ada 4 tadi ya, ini ada 5 ternyata, nambah lagi. Kalau tadi kan itu ada 4 ya. Ada humektan, kemudian ada oklusif, emollient, pelembab alami, kemudian ada non-steroid antiinflamasi atau NSAID.
Ini mekanisme dari humektan, dia menarik air untuk menuju ke stratum corneum gitu ya. Contohnya ada gliserin, propilen glikol juga masuk di sini, sorbitol, urea, asam alfa hidroksi dan gula. Tapi perlu diperhatikan lagi ya penggunaan gliserin, kemudian urea dan propilen glikol yang dengan konsentrasi tinggi itu bisa menyebabkan iritasi, gitu ya. Dan terutama untuk kulit-kulit yang berjenis sensitif. Oklusif ini mempertahankan kadar air di permukaan kulit ya. Contohnya ada lanolin, kemudian ada petrolatum, kemudian ada turunan petrolatum sendiri ya, ada zinc oxide, juga ada dimetikon contohnya ya. Kemudian emolion. Nah, emolion ini mekanisme adalah mengisi ruang di antara corneosit gitu. Contohnya ada squalane, kolesterol, asam lemak dan asam hyaluronik. Kemudian ada pelembab alami. Ini ada asam amino, kemudian glukosamin, sitrat, peptid, amonia, NSAID ini contohnya dia sebanding dengan steroid gitu ya, di mana ketika dia di permukaan kulit dia bisa berfungsi memperbaiki fungsi stratum corneum. Nah, ini untuk yang emolien, nah emolien juga termasuk dalam tipe pelembab gitu ya, bahwa emolien di sini itu berfungsi untuk menghaluskan kulit gitu. Jadi menghaluskan kulit melalui pengisian ruang antar lapisan korneosit. Jadi biasanya digunakan kalau di apa namanya sediaan pelembab gitu ya, biasa dipakai apa? Emolian dan humectan. Memang emolian dan humectan ini mekanismenya berbeda. Kalau humectan itu kan dia mempertahankan gitu ya. Dia menarik apa ya? Sorry. Humectan itu kan dia apa ya? Menarik air ke stratum corneum gitu kan. Sedangkan kalau emolian dia lebih bersifatnya menghaluskan kulit gitu. Gitu ya. Emolian ini juga bisa berfungsi selain dia menghaluskan kulit, dia juga berfungsi mencegah terjadinya penguapan air pada kulit yang bisa menyebabkan hidrasi. Biasanya umumnya bahwa sediaan yang mengandung emolien itu adalah sediaan emulsi air dalam minyak. Jadi komponen minyak lebih banyak, kan karena bisa mencegah penguapan air yang berlebih. Di mana komponen minyaknya itu 3-25%. Ya. Nah, konsentrasi minyak pada sediaan pelembab atau moisturizer ini dapat mempengaruhi dan mempermudah penyebaran produk saat diaplikasikan. Biasanya daya sebarnya lebih besar, viskositasnya juga lebih besar. Gitu. Bahan emolien yang umumnya digunakan dalam suatu produk ya itu ada asam lemak, kolesterol, dan squalene. Nah, squalene ini contohnya apa saja? Nah, sisi squalene ini itu dia adalah bahan organik alami gitu, yang berasal dari minyak hati ikan hiu, biji bayam, gandum dan juga zaitun. Gitu. Namun si squalene ini si squalene ini ternyata dia juga mempunyai sifat tahan terhadap oksidasi gitu. Dan jadi ya kemudian tapi gitu ya pada konsentrasi yang digunakan pada produk pelembab ternyata squalene maupun turunannya ini bisa menyebabkan iritasi. Tentunya dengan penggunaan konsentrasi yang tinggi. Selain itu gitu ya seramid, sintesis seramid itu juga bisa di beberapa penelitian itu terbukti bisa memperbaiki kulit yang kering. Nah, untuk individu yang memiliki kulit yang lebih berminyak gitu ya, bebas yang lebih berminyak, kulit yang lebih berminyak, produk bebas minyak telah dikembangkan. Nah, menggunakan propyl glycol atau gliserin. Nah, kalau bagi individu yang dia kandungan minyaknya berlebih di dalam kulit gitu ya, maka kan tidak mungkin kita menggunakan asam lemak gitu ya, menggunakan apa namanya minyak mineral sebagai pelembab gitu ya. Nah, alternatif lainnya gitu ya, apabila itu adalah menggunakan propylen glikol ataupun gliserin. Oke. Ada namanya natural moisturizer factor, di mana atau disingkat sebagai NMS, ini adalah menggambarkan senyawa yang bisa mengurangi dehidrasi pada kulit. Nah, jadi kalau teman-teman ingin mengetahui apakah suatu sediaan kita itu bisa sebagai pelembab, maka kalian harus menghitung nilai
NMS Natural Moisturizer Factor. Nah, NMS ini biasanya mengandung beberapa bahan alami ya, asam amino dan lain sebagainya. Nah, contoh kelompok antiinflamasi ya, dia disetujui FDA itu ada Krimik atau Blin, ini jenis-jenis krim sudah beredar di pasaran. Ini ya, ini yang Atopiclair, Epiceram, dan Mimix X itu yang sudah beredar di pasaran diakui oleh FDA bahwa ketiga sediaan ini itu memang dirancang untuk kulit kering dan juga untuk penyakit dermatitis atropik. Nah, apa aja isinya dari ketiga sediaan ini? Yang pertama ada krim Mimix, itu di mana isinya itu ada palmitoetinolamid gitu ya, di mana palmitoetanolamid ini suatu lemak bioaktif gitu ya untuk pasien yang mengalami dermatitis atopik. Kemudian Atopiclair, ini dia tidak mengandung bahan aktif medis gitu ya, namun dia merupakan jenis krim hidrofilik. Isinya ada hyaluronak, telmistain, glycerin hitenik. Kemudian epikrim. Nah, ini krimnya ini mengandung seramid, kemudian asam lemak bebas dan kolesterol. Nah, ketiga jenis sediaan ini gitu ya, itu terbukti dapat mengatasi dermatitis atopik. Nah, di sini ada beberapa contoh dari formula pelembab. Itu. Di mana sebagian besar sediaan pelembab moisturizer kosmetik itu adalah gabungan dari jenis-jenis atau kelompok-kelompok pelembab. Nah, misalnya menggabungkan antara emollient, oklusif, dan humectant. Makanya kan teman-teman sering sekali menemukan dari suatu sediaan itu ada emollient, ada humectantnya, atau gabungan atau kombinasi dari emollient dan oklusif dan lain sebagainya. Nah, kombinasi kalian bisa mengkombinasikan oklusif dan humectant, gitu ya. Itu digunakan untuk meningkatkan kapasitas air dalam kulit. Gitu. Nah, kemudian ditambahkan dengan emollient ya pada presentasi tertentu itu bisa meningkatkan kualitas estetika dan stabilitas bahan aktif pada produk pelembab. Gitu. Nah, ini contohnya ada bentuk sediaan lotion, krim, ointment, salep atau gel. Nah, fasenya kalau lotion itu yang paling untuk pelembab itu adalah minyak dalam air. Gitu. Kemudian untuk krim boleh berbentuk minyak dalam air atau air dalam minyak. Kalau salep itu biasanya air dalam minyak atau minyak dalam air ya basisnya. Kalau gel itu bisa gel hidrofobik ataupun gel hidrofilik. Nah, komposisinya kalau lotion itu terdiri dari minyak, air, kemudian propilen glikol gitu kan sebagai humectant di sini ya. Kemudian kalau krim kalau air dalam minyak ya biasanya pengemulsinya itu menggunakan monogliserida, ester, sorbitol dan lemak wol. Kalau OW gitu ya, biasanya emulgatornya itu menggunakan natrium, triethanolamin gitu kan. Kemudian polisorbit, polisorbat gitu kayak twin gitu kan. Kemudian kalau ointment ini di sini ya. Kemudian kalau gel, kalau yang hidrofobik itu namanya oleogel, kalau hidrofilik namanya hidrogel. Ini karakteristiknya ya, itu bisa dilihat. Nah, ini kegunaannya. Kalau yang lotion, ini biasanya suatu pelembab yang digunakan setiap hari. Kemudian kalau yang krim, ya biasanya digunakan pada waktu malam hari, pada tangan, wajah, bagian tubuh yang tidak berbulu gitu. Nah, ini aplikasi pelembab. Nah, teman harus tahu nih aplikasinya pelembab. Nah, waktu dan metode yang tepat untuk aplikasi pelembab itu ternyata dapat memberikan manfaat yang optimal. Nah, kita juga harus memberikan edukasi kepada pasien gitu ya, kapan digunakan pelembab yang baik dan efektif gitu. Metode seperti apa? Nah, juga seperti contoh gitu, penggunaan humectant dan matrik hidrofilik. Nah, ini digunakan atau berfungsi untuk menyerap air dari lingkungan atau dari lapisan bawah. Nah, penggunaan pelembab yang bersifat humectant ini lebih cocok digunakan untuk aktivitas di luar.
Sedangkan pelembab yang bersifat oklusif, gitu ya, di mana digunakan pada kulit yang lembab, ini biasanya digunakan setelah mandi. Nah, saat menggunakan pelembab yang telah digosokkan pada telapak tangan saat diaplikasikan, dioles dengan ringan sepanjang area folikel folikel rambut. Kenapa? Karena hal tersebut bisa mencegah folikulitis minyak pada lapisan kulit. Ya, jadi ini kemudian nah, setelah pelembab itu diaplikasikan pada permukaan kulit, ini biasanya bahan itu tetap berada pada permukaan kulit. Ya, pada permukaan, kemudian diserap ke dalam kulit, lalu dimetabolisme atau menghilang dari tubuh gitu. Karena adanya apa? Karena adanya penguapan, pengelupasan gitu ya, dan juga bisa terjadi karena kontak dengan bahan lain. Nah, setelah 8 jam pemakaian, biasanya hanya 50% pelembab yang tersisa pada permukaan kulit. Nah, tapi tergantung pada tingkat kekeringan, keparahan, dan frekuensi pengaplikasian. Nah, pelembab ini biasanya disarankan digunakan 1-3 kali dalam sehari. Ini adalah dampak buruk penggunaan pelembab atau efek samping yang biasa terjadi gitu ya. Reaksi iritan gitu. Ini subjektif, itu adalah tergantung dari individu tertentu gitu ya. Reaksi iritan nih biasanya nih dermatitis, ada lanolin, propilen, tabir surya, kosmetik kantuk jerawat. Nah, ini ya, kita bisa baca sendiri. Nah, pelembab dari bahan alam. Nah, saat ini banyak dikembangkan pelembab yang berasal dari bahan alam. Dan ternyata telah terbukti bisa memberikan efek lebih baik, aman, dan manjur. Tuh. Dan bahan alam itu bisa bersifat sebagai humektan, oklusif, maupun emolien yang konsisten. Contohnya apa saja di sini? Ada ekstrak daun dari Aloe barbadinis. Nah, ini dia ada barbaloin, dia bisa sebagai pelembab. Kemudian kukumis, jus buah gitu ya. Ini jus buahnya, ini ekstrak bijinya. Kemudian ini minyak dalam bentuk minyaknya. Ini juga minyak, dan ini juga minyak gitu. Nah, ini teman-teman yang bisa saya sampaikan, nanti bisa minta untuk tetap dipelajari lebih lanjut lagi nggih. Jadi jangan, ini saya bagikan 3 jenis artikel supaya teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut. Ini adalah contoh ya, contoh formula dari pelembab ini ya, ini baru ini 2023. Formulasi dan evaluasi sediaan krim pelembab antioksidan, kombinasi ekstrak kulit buah manggis dan lidah buaya. Nah, ini kita lihat formulanya ya, simple perlu teman-teman. Cuma ada ekstrak kulit manggisnya, bahan aktif, bahan lidah buaya, kemudian asam serat, agen emulsif, gliserin propilen, gliserin humektan, propilen humektan dan oklusif, BHT antioksidan, TEA juga agen emulsifier, ada penguat dan pelarut. Jadi kan di dalam pelembab itu yang penting ada bahan aktifnya gitu ya. Kalau dia bentuknya krim itu pasti harus ada emulgatornya. Kemudian kalau namanya pelembab pasti ada humektan ataupun ada emolien ataupun ada oklusifnya, zat pengawet gitu ya. Kemudian kalau dibutuhkan antioksidan maka ditambahkan agen antioksidan. Tuh. Kalau dia gel ya berarti dia membutuhkan apa namanya? Basis gel. Untuk evaluasi sediaannya sama teman-teman, ada organoleptis, homogenitas, pH, viskositas dan sifat alir gitu nggih, ada daya sebar, daya lekat, kemudian distribusi ukuran partikel juga ada. Ini. Kemudian ada lagi ini juga di satu artikel juga. Nah, teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut ya, karena kan kita harus banyak-banyak membaca teman-teman ya, dan banyak sekali sekarang media-media kita bisa membaca. Di sini dijelaskan juga ya. Nah, ini mekanismenya, klasifikasi pelembab dan efek samping. Kalau emolien ini iritasinya jarang, humektan ini biasanya urea dan asam laktat. Oklusif ini biasanya yang mengandung mineral oil ataupun lanolin, bisa menimbulkan efek samping. Dan ini ada penjelasannya masing-masing ya. Nah, nanti teman bisa mempelajari lebih lanjut. Gitu ya.
Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Silahkan dipelajari itu. Silahkan dipelajari, kemudian nanti akan saya buatkan kuis dari ketiga artikel ini. Tuh. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Selamat belajar dari 3 artikel ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.